فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على كلام الله وأن القرآن من كلامه تعالى. Penulis di sini akan menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan atas sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Al-Qur'an adalah termasuk dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Al-ayatul ula was tsaniyah, ayat yang pertama dan yang kedua, qauluhu wa man asdaqu minallahi haditsa. Dan tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Sama. Qala syarih rahimahullah wa man ismu istifhamin bima'na nafi. Man adalah isim istifham, isim untuk bertanya tapi maknanya penafian. Sehingga artikan saja langsung penafian. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah ucapannya. Nah, karena diartikan itu sesuai dengan makna, bukan sesuai dengan zahir lafadznya. Wa itanun nafi bisighatil istifham ablagh min itanin nafi mujarrada. Dan didatangkannya penafian dalam bentuk pertanyaan lebih kuat maknanya daripada mendatangkan nafi yang semata-mata nafi. Ini fungsinya didatangkan di dalam bentuk istifham supaya lebih kuat makna penafiannya. Li'annahu yakunu bil istifham musyraban makna tahaddi. Dikarenakan dengan bentuk pertanyaan akan menyerap makna tantangan. Ada tambahan makna di situ. Tidak hanya penafian, tapi ada semacam tantangan di situ. Siapa sih? Gitu. Siapa sih yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Kalau didatangkan dalam bentuk pertanyaan, mengandung unsur apa? Penantangan. Allah ingin nantang. Siapa yang lebih jujur, yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ka'annahu yaqul, seolah-olah Allah mengatakan, la ahada asdaqu minallahi haditsa. Tidak ada seorang pun yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Wa idza kunta taz'umu khilafa dzalik faman asdaqu minallah. Seolah-olah kayak gini Allah mengatakan. Setelah Allah beritahu dulu tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Kalau kalian tetap mengira bahwasanya halnya perkaranya tidak seperti itu, maka siapa? Coba datangkan. Mana yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Ya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu hadisan wa qila tamyizun li asdaq. Dan firman Allah Subhanahu wa taala hadisan dan qila, i'rabnya adalah sebagai tamyiz untuk kata asdaq. Isbatul kalam fi hatainil ayatain yu'khadhu min qawlihi asdaq. Dan penetapan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala dari dua ayat ini diambil dari firman Allah asdaq, yang lebih jujur. Li'anna sidqa yusafu bihil kalam. Karena kata ini adalah untuk mensifati ucapan, pembicaraan. Siapa yang lebih jujur? Apanya? Ucapan, menunjukkan ada ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini enggak akan disifati kecuali untuk kalam. Wa qawlihi haditsa. Dan juga diambil dari kata hadisan. Li'annal hadits wal kalam. Karena hadis maknanya sama dengan apa? Kalam. Sehingga enggak harus dari kata-kata kalam baru menunjukkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Dari cara berdalil yang seperti ini jauh lebih luas maknanya. Nah, sehingga tidak mesti untuk menetapkan satu sifat itu dengan lafadznya persis, tidak. Tapi secara makna seperti ini juga bisa. Asdaq, hadisan,
Padahal yang mau ditetapkan adalah sifat apa ini? Sifat kalam. Li'annal haditha huwal kalam. Wa min qawlihi fil ayah as-saniyah qila. Dan juga diambil dari ayat yang kedua, qila. Yakni qawlan. Fal qaul la yakunu illallah bil lafzi. Dan yang namanya ucapan tidak mungkin kecuali kalau ada apanya? Lafadznya. Fa fihi ma isbatul kalami lillah. Maka di dalam dua ayat tersebut terdapat penetapan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari berapa sisi? Dari 3 sisi. Asdaq, kemudian hadisan, kemudian qila. Semuanya menunjukkan pembicaraan. Wa anna kalamahu haqqun wa sidq. Dan bahwasanya ucapan Allah itu adalah benar. Laisa fihi kadzibun biwajhin minal wujuh. Sama sekali tidak mengandung kedustaan dari satu sisi, dari sisi-sisi yang ada. Dari satu sisi pun tidak ada kedustaan padanya. Ini 2 ayat yang menjelaskan adanya sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi haditsa wa man asdaqu minallahi qila. Wallahu taala alam bissawab. Adapun ayat yang ketiga insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Walhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.